kita semua kan suka ya sama yang namanya prediksi olahraga. Tapi gimana kalau prediksinya itu datang bukan dari analis data, tapi dari sebuah perhitungan mistis kuno yang umurnya udah ratusan tahun? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng prediksi unik buat pertandingan besar yang masih beberapa tahun lagi. Nah, ini nih dia pertanyaannya yang bikin penasaran. Apa jangan-jangan pemenang pertandingan besar di masa depan itu sebenarnya udah bisa kita intip dari sekarang? Dan ini bukan soal analisis statistik loh, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dari itu. Yap, kalian nggak salah dengar kok. Analisis yang mau kita bahas ini datangnya dari sistem primbon Jawa. Ini adalah metode tradisional buat ngebaca energi sebuah hari dan nasib yang ada di dalamnya. Penasaran kan gimana cara kerjanya? Jadi, pusat dari semua ini tuh ada di tanggal finalnya. Menurut perhitungan, tanggal 7 Februari 2026 itu jatuhnya di hari yang sangat spesifik dan kuat, yaitu hari Sabtu Kliwon. Nah, energi dari hari inilah yang jadi dasar dari seluruh prediksi ini. Buat yang mungkin belum familiar, konsep kuncinya itu namanya weton. Sederhananya, ini adalah sistem kalender Jawa yang percaya kalau setiap hari itu punya getaran atau energi uniknya sendiri yang bisa mempengaruhi semua kejadian di hari itu. Terus, gimana cara ngukur energinya? Lewat sesuatu yang namanya Neptu. Ngitungnya sebenarnya simpel banget. Hari Sabtu itu nilainya 9, terus hari pasaran Kliwon itu nilainya 8. Tinggal dijumlahin aja dan kita dapat angka totalnya 17. Angka 17 ini bukan sembarang angka loh. Dalam sistem weton, ini angka yang bobotnya besar banget. Jadi, yang paling penting sekarang adalah, apa sih arti dari hari yang punya Neptu 17? Ternyata, hari dengan Neptu 17 itu melambangkan sebuah ujian yang super berat. Ini adalah hari buat pertarungan yang nuntut ketahanan mental luar biasa dan penuh sama gengsi juga kehormatan. Wah, pas banget kan buat gambaran sebuah laga final? Oke, sekarang kita lihat nih, gimana energi Sabtu Kliwon ini bakal ngaruh ke kedua tim. Kita mulai dari Indonesia dulu ya. Menurut perhitungan ini, Indonesia bakal bawa energi sebagai sang penantang yang super berani. Kata kunci buat Indonesia adalah tumandang. Ini istilah Jawa yang artinya itu semangat buat maju ke depan, berani tampil di panggung besar, dan nggak ada takut-takutnya sama sekali, meskipun lawan yang dihadapi di atas kertas jauh lebih kuat. Nah, energi tumandang ini diperkirakan bakal kelihatan dari cara main yang agresif dan cepat banget. Semangat juang tim bakal jadi senjata utama yang katanya nih bakal didukung juga sama keberuntungan yang bisa datang di momen-momen paling penting. Berdasarkan semua faktor tadi, perhitungan weton ini ngasih Indonesia peluang menang sebesar 45%. Angka yang lumayan banget buat status penantang. Oke, sekarang gimana dengan lawannya? Di seberang lapangan, ada Iran, sang raksasa futsal Asia. Energi Sabtu Kliwon buat mereka justru beda banget. Energi mereka adalah energi seorang juara bertahan yang syarat pengalaman. Kata kunci buat Iran adalah kukuh. Artinya jelas banget, mereka itu kokoh, solid, stabil, dan susah banget buat dirobohin. Ini tuh energi yang pas banget sama status mereka sebagai tim dengan tradisi juara yang kuat. Energi kukuh ini diprediksi bakal bikin Iran main dengan super tenang dan terkontrol. Mereka bakal unggul dalam penguasaan bola, nggak bakal panik walaupun ditekan habis-habisan, dan justru berbahaya banget di pertandingan yang alot dan butuh kesabaran. Dengan keunggulan pengalaman dan stabilitas ini, perhitungan weton menempatkan peluang kemenangan Iran sedikit lebih tinggi, yaitu ada di angka 55%. Jadi, inilah kesimpulannya. Kita bakal disuguhin pertarungan klasik, semangat tumandang dari Indonesia yang berapi-api melawan benteng kukuh dari Iran yang super pengalaman. Wah, ini bakal jadi bentrokan gaya main yang menarik banget. Coba deh lihat perbedaannya. Tipis banget kan? Iran memang sedikit lebih unggul, tapi selisih 10% ini nunjukin kalau pertandingannya diprediksi bakal seimbang banget dan bisa dimenangin sama siapa aja. Tentu saja, dan ini poin yang paling penting, perhitungan ini bukanlah takdir mutlak. Seperti yang ditekankan juga di sumbernya, weton itu cuma nunjukin arah angin. Hasil akhirnya, ya tetap ada di tangan para pemain di lapangan. Pada akhirnya, ya inilah indahnya olahraga. Mau ada prediksi apapun, entah itu dari data statistik canggih atau perhitungan mistis, bola itu tetap bundar. Di sebuah partai final, apapun bisa terjadi.
Jadi, pertanyaan terakhir buat kita renungkan bareng-bareng, nanti saat peluit akhir dibunyikan di tahun 2026, apakah energi hari itu yang bakal terbukti benar, atau justru kerja keras dan determinasi para atlet yang bakal menulis takdir mereka sendiri? Kita tunggu aja jawabannya ya.